itu tidak boleh dijual ke dalam negeri, dia harus diekspor lagi gitu. Nah, sehingga diberikan fasilitas-fasilitas. Maka bahan-bahan baku yang masuk ke dalam kawasan BRICAD tadi itu tidak dikenakan pajak-pajak seperti yang kita bahas. Mungkin maaf kalau saya lupa menyampaikan ini di pertemuan 2 minggu yang lalu. Saya baru ingat karena kemarin ada yang bertanya ya, kemudian terkait dengan soal, dan di sana ada bea masuk, ada pajak impor, yang saya katakan bahwa bedanya apa nih antara PPh pasal 22 dengan pajak impor dan bea masuk gitu ya. Jadi bedanya adalah kalau PPh pasal 22 itu tidak harus impor. Jadi ada satu perusahaan atau seseorang yang pasti dia wajib pajak, dia menjual ke pihak lain, maka dia terkena PPh pasal 22. Tetapi tidak semua barang gitu, tapi ada kekhususan terhadap barang-barang tadi. Jadi barang ini nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, yang spesifik di PPh pasal 22 ini adalah bendahara. Jadi transaksi pembelian oleh negara dari siapapun gitu ya atas barang, maka dia dikenakan PPh pasal 22. Maka pasal 22 ini biasa dikenal dengan PPh untuk bendahara disebutnya, untuk atau lebih lebih luasnya itu adalah PPh yang dipungut oleh instansi pemerintah, karena tidak hanya bendara pemerintah pusat, termasuk juga bendara pemerintah daerah. Jadi setiap kali ada transaksi perdagangan dengan atau jual beli ya barang dengan negara, di sana kemudian masuk PPh pasal 2. Itu yang spesifik. Selebihnya sebenarnya adalah pengenaan pajak atas penjualan barang. Nah, sementara tadi yang saya katakan, kemudian ada pertanyaan bedanya apa dengan bea masuk dan pajak impor. Nah, maka kalau barang itu datang dari luar negeri masuk ke Indonesia, disitulah masuknya pajak impor dan bea masuk. Bedanya apa nih pajak impor dengan bea masuk? Sama-sama pajak sebenarnya, hanya cara penghitungannya beda, dan di Kementerian Keuangan juga yang mengelola berbeda. Jadi pajak impor itu dilakukan oleh DJP, tetapi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi kalau bea masuk itu menjadi ranah wilayahnya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi Bea Cukai lah yang menetapkan ya berapa nilai bea masuk dan kemudian persyaratan barang apa saja yang dikenakan bea masuk. Dan saya tidak mungkin juga menjelaskan bea masuk karena bea masuk itu rumit sekali. Kalau ini udah pernah saya sampaikan ya, jadi di di Direktorat Jenderal Bea Cukai itu mereka punya satu buku yang tebal, disebut dengan buku tarif, di mana setiap barang yang masuk ke Indonesia itu penghitungan bea masuknya per komponen gitu. Kecuali barang itu barang yang sudah jadi ya. Contoh mobil yang sudah build up, sudah tinggal dikendarai begitu, nah itu dihitungnya sebagai mobil. Tapi begitu ada bagian-bagian lain di dalam mobil itu yang bukan terkait dengan mobil, misalkan mobil dalamnya ada aksesoris yang tidak relevan lah kira-kira begitu ya. Maka nanti dihitung sendiri. Maka penghitungan bea masuk itu nanti per komponen barang. Itu yang mungkin nggak saya jelaskan kemarin karena memang rumit sekali. Ya, kebetulan saya pernah berapa tahun ya, 5 tahun. Saya 5 tahun pernah di Pusdiklat Bea dan Cukai. Ya ikut mempelajari juga tentang buku tarif. Jujur aja nggak berat gitu buat saya untuk menguasai itu gitu karena bukunya tebal dan pasti semakin tebal saat ini karena komponen barang itu semakin banyak dan tarif-tarifnya tuh berbeda. Maka di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu mereka punya kemampuan itu untuk yang namanya begini, identifikasi dan klasifikasi barang. Jadi mereka itu harus punya kemampuan mengidentifikasi setiap jenis barang, jadi komponen-komponen, mereka juga harus menguasai itu unsur-unsur kimia dan sebagainya, plus klasifikasinya. Karena mengklasifikasikan ini nanti berdampak terhadap tarif gitu. Tarifnya tuh banyak sekali. Nah, itu yang nggak mungkin kita bahas di sini. Tapi ini sekedar menginformasikan ke Anda dan sekaligus saya ingat karena kemarin saya sebut bahwa kalau di Indonesia untuk impor dan bea masuk itu disebutnya daerah pabean. Ya, jadi daerah pabean itu daerah yang dikenakan pungutan atas bea masuk dan pajak impor. Nah, terus kemudian saya ulangi, ada daerah yang
tidak disebut dengan pabean ya, non pabean itu disebut dengan kawasan berikat atau bahasa Inggrisnya adalah zoned bond. Saya nggak tahu di Bandung ada nggak ya, yang ada itu Purwakarta. Sekali lagi saya nggak hafal Bandung tuh ada nggak ada kawasan berikat. Tapi yang dekat dari Jakarta itu ada di Purwakarta. Purwakarta udah satu wilayah kawasan yang disebut dengan kawasan berikat, di mana barang yang masuk di sana itu dijaga ketat gitu. Kemudian itu tidak dikenakan pajak impor dan bea masuk, kemudian diolah di pabrik tadi di kawasan berikat itu, kemudian setelah itu harus dikeluarkan lagi ke negara ke luar Indonesia gitu. Nah, kalau itu nanti ada dokumen-dokumennya ya, ada pengawasannya dan sebagainya, itu nanti bebas dari pajak impor dan bea masuk. Nah, bagaimana dengan PPh pasal 22-nya? PPh pasal 22 tetap ya. Jadi karena apa? Karena tadi penjualan barang. Tapi kan jualnya ke luar negeri. Nah, begitu kita bicara jual ke luar negeri, kita nanti nggak bicara lagi PP pasal 22, nanti kita bicara PPh pasal 26 ini. Jadi memang untuk menentukan jenis pajak, apakah kena PP pasal 21, 22, 23, 26, PP pasal 15, kemudian PP pasal 4 ayat 2 dan sebagainya itu tergantung dari transaksinya gitu. Itu yang memang perlu diketahui ya oleh Anda. Tapi sekali lagi nggak harus dikuasai, jadi sekedar untuk diketahui bahwa menghitung pajak itu memang tidak mudah. Minimal Anda tahulah secara umum seperti apa, gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya terkait dengan PP pasal 22 kemarin, dan minggu lalu kita bahas tentang PP pasal 23. Nah, PP pasal 23 ini lawan dari PP pasal 26. Jadi kalau 23 itu bicara, sebentar, saya ingat saya ada remindernya deh. Ya, maaf. Nah, sini dia, ya. Jadi, oh ya, sebenarnya ada PP pasal 21, 23 dan 26. Ya, tergantung sih apa namanya jenis penghasilannya itu apa gitu. Nah, gini. Jadi di sini ini gambaran yang pernah saya sampaikan ya. Jadi dasarnya adalah penghasilan. Jadi dasar pemikirannya. Karena penghasilan itu adalah objek pajak. Ya, jangan kita mau mengenakan pajak terhadap penghasilan, kira-kira begitu. Nah, siapakah, jadi pertanyaan itu begini, siapakah yang menerima penghasilan ini? Kalau yang menerima penghasilan ini adalah warga negara asing, dan dia kita sebut sebagai subjek pajak luar negeri gitu ya, atau wajib pajak ya luar negeri, maka kalau dia sebagai karyawan, dia kena PPh pasal 21. Tapi kalau dia bukan karyawan, misalkan dia datang ke Indonesia kemudian sebagai apa namanya, ya mungkin sebagai turis atau sebagai bukan permanent residence ya, jadi kayak temporary residence ya, jadi dia menginap sementara di Indonesia, kemudian dia iseng-iseng beli saham misalkan ya, kemudian dapat dividen. Nah, dividen itu kan bukan karena dia sebagai karyawan, maka nanti dia kenanya PPh pasal 23 gitu. Ya, maka tergantung dari jenis penghasilannya juga. Tapi intinya adalah kalau penerima penghasilan ini orang dalam negeri gitu ya, orang dalam negeri, maka kita lihatnya dia sebagai subjek pajak dalam negeri karena dia adalah wajib pajak dalam negeri. Kalau dia karyawan, maka dia terkena PPh pasal 21. Nah, tapi kalau yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, gitu ya, nanti wajib pajak luar negeri, maka dia dikenakannya PPh pasal 26. Bedanya apa, Pak? Bedanya di tarif, gitu ya. Jadi kalau PPh pasal 21 kan kemarin tarifnya macam-macam ya, beragam. Intinya sih mengikuti PPh pasal 17 ya. Jadi ketentuan di PPh pasal 17 tentang pentarifan. Yang ada 5, 15, 25, 30, 35 itu. Sementara kalau yang PPh pasal 26 dia tarifnya lebih tinggi dan sifatnya final dan tidak dikenakan lapisan tarif seperti itu karena dia kan tidak tinggal di Indonesia. Kecuali kalau dia si wajib pajak luar negeri ini tanda kutip ya, dia orang asing tapi kemudian dia tinggal lama di Indonesia dan kemudian dia tanda kutip bahkan menjadi warga negara Indonesia, maka dia ditetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri meskipun dia aslinya dari luar sana gitu. Jadi lihat dari status kewarganegaraannya. Nah, demikian juga kalau penghasilannya berasal yang tadi saya katakan, dari dia dapat dividen, dapat hadiah, dapat royalti misalkan dari usahanya di Indonesia, maka pajaknya bukan PPh pasal 21 ya, tapi nanti kena PPh pasal
Kalau dalam negeri kan, kalau WP dalam negeri PPh-nya pasal 23. Nah, maka dia tetap di sini PPh-nya pasal 26. Nah, sehingga kesimpulannya begini, PPh pasal 26 ini adalah PPh untuk menampung penghasilan-penghasilan yang diperoleh oleh orang asing gitu, oleh wajib pajak luar negeri apapun namanya. Apakah dia sebagai karyawan, contoh misalkan ada seorang ahli, seorang profesor atau pakar di bidang tertentu datang ke Indonesia memberikan seminar gitu, memberikan pelatihan. Nah, dia dapat penghasilan kan? Nah, kan kalau dia adalah wajib pajak dalam negeri, dia dipotong honor kemarin ya. Artinya honornya itu dikenakan pajak. Kalau PPh pasal 21. Nah, sama. Jadi karena dia adalah orang luar negeri, kita tidak kenakan PPh pasal 21, tapi kita kenakan PPh pasal 26. Termasuk tadi dia punya penghasilan lain karena dia megang saham dan seterusnya. Atau dapat hadiah, ya, dapat royalti, dapat apapun. Sekali lagi itu jadi ya PPh 26 ini khusus untuk wajib pajak luar negeri. Nah, jenis-jenis penghasilan yang nanti dipotong, ya, disebutnya dipotong itu karena diambil ya dari penghasilan dia, apa saja? Ya ini. Ya, jadi yang bersumber dari modal yang dia miliki. Yang tadi saya katakan, kalau dia beli saham, dia dapat dividen. Dia misalkan naruh deposito, misalkan jadi uangnya didepositokan, Pak emang orang luar negeri boleh buka tabungan di Indonesia? Boleh, ya bank itu nggak melihat Anda siapa. Yang dia adalah Anda punya duit apa tidak, gitu. Anda punya uang, silakan Anda nabung di bank kami. Anda boleh juga mengambil instrumen yang lain ya, seperti deposito atau yang lainnya. Nah, sehingga kalau dia dapat bunga, ya dia juga dikenakan pajak karena dianggap sebagai penghasilan. Atau dia beli obligasi, ya, yang dijual di bursa efek, kan dia juga dapat bunga tuh. Nah, maka bunga tadi juga dikenakan pajak. Ya, termasuk di dalamnya kalau ada premium, diskonto. Nah, apa itu premium diskonto? Nanti Anda cek kembali di materi akuntansi ya, karena premium diskonto ini biasanya terkait dengan penjualan dan pembelian surat utang atau obligasi. Kemudian ada imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, ini dia. Jadi misalkan dia memberikan ada pengembalian ya. Jadi pengembalian utang ini ada jaminannya. Nah, kemudian dari jaminan itu dia dapat imbalan apapun namanya gitu. Jadi sebenarnya imbalan karena jaminan pengembalian utang ini adalah nama yang apapun yang bisa digunakan karena dia mendapatkan penghasilan. Karena tadi ada jaminan yang dikembalikan. Kemudian royalti, sewa, ya, dan seterusnya, ya, serta penghasilan lain, ya, sehubungan dengan pengguna harta. Jadi dia menggunakan harta, termasuk kalau dia ini sudah ada di sini menyewakan. Ternyata si orang bule ini, kita sebutnya begitu ya, orang luar negeri biasanya kita sebut dengan bule ya. Si bule ini ternyata dia punya aset gitu loh. Pak, memang bule punya aset. Saya lupa ya, ada peraturan presiden di era Pak SBY kalau tidak salah yang mengizinkan orang asing memiliki aset atau properti di Indonesia. Nah, dan kemudian aset tadi disewakan ya, maka atas sewa ini dikenakan pajak begitu ya. Kemudian bisa juga karena dia memberikan jasa. Yang tadi saya katakan ya, dia ada seorang profesor kemudian datang ke Indonesia memberikan seminar. Ada seorang ahli pakar sesuai dengan bidangnya, dia melakukan pemberian jasa. Nah, ini sebenarnya sudah lama dibahas ya, di mana di era keterbukaan, bukan keterbukaan informasi publik ya maksud saya, tapi keterbukaan dalam artian globalisasi, di mana sebenarnya profesi-profesi di dunia itu sudah bisa saling silang antar negara ya. Yang sudah ada perjanjian itu di ASEAN ya. Di ASEAN itu misalkan akuntan di ASEAN itu boleh memberikan jasa di lingkungan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN, Southeast Asia atau Asia Tenggara. Jadi pemegang CPA itu Certified Public Accountant di Indonesia itu boleh memberikan jasa akuntansi di negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Demikian pula akuntan-akuntan dari luar negara Indonesia itu juga boleh memberikan jasa. Tapi ini masih apa namanya ya? Masih terjadi perdebatan ya, karena menyangkut sumber daya di masing-masing negara juga. Tetapi ke depan ya, ini terus dibahas, tapi ke depan nantinya itu bisa lintas negara tuh jasa itu. Termasuk misalkan di sektor atau di jasa kesehatan medis. Ya, jadi dokter di Indonesia bisa saja dia buka praktek di negara lain. Demikian pula dokter di negara lain bisa saja buka praktek di Indonesia gitu. Nah, ini jadi yang maksud saya ini imbalan yang ini untuk mengantisipasi apabila ada profesi-profesi yang tertentu yang dimiliki oleh seseorang dari luar negeri dan ke Indonesia, maka atas jasa yang diberikan, atas imbalan jasa yang diberikan tadi itu dikenakan pajak. Atau karena pekerjaannya memang gitu loh, dia datang ke Indonesia, seperti maaf ya, tenaga kerja dari China itu kan Anda kalau lihat di medsos Anda tahu itu sangat viral ya, banyak sekali tenaga kerja asing dari China yang datang ke Indonesia. Nah, itu dianggap sebagai pekerja. Ya, jadi mereka melakukan pekerjaan. Apakah dia sebagai tenaga ahli atau bukan ahli lah kira-kira gitu, apapun penghasilan yang dia terima, maka dikenakan PPh, PP pasal 26 gitu ya. Atau karena dia melakukan kegiatan itu sifatnya yang temporer ya. Jadi dia datang ke Indonesia mungkin hanya seminggu, 2 minggu, melakukan aktivitas tertentu, misalkan kemudian dia pergi lagi. Kalau yang pekerjaan ini biasanya cukup lama tuh, ya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun gitu ya. Tetapi status dia tetap sebagai warga negara asing. Nah, kemudian juga kalau si warga negara asing ini mendapatkan hadiah karena apapun, atau mendapatkan penghargaan karena apapun gitu ya, dan termasuk mendapatkan penghasilan lain dengan nama dan bentuk apapun gitu, dan juga karena apapun. Pokoknya pajak itu tidak melihat dari mana sumbernya gitu. Oh, hadiahnya karena apa gitu kita nggak melihat. Tapi ketika mereka mendapatkan hadiah, mereka mendapatkan penghargaan, mereka mendapatkan sesuatu yang bisa menambah kemampuan ekonomis dari si orang tadi yang warga negara asing tadi, maka disitulah dia akan dikenakan pajak. Intinya seperti itu. Termasuk misalkan nih ternyata dia juga dapat pensiun gitu atau pembayaran berkala lainnya. Jadi dia pernah bekerja di Indonesia pada satu perusahaan di Indonesia, dia tetap warga negara asing statusnya dan kemudian dia kembali ke negaranya, tetapi dia tetap mendapatkan uang pensiun gitu ya. Pensiun itu tidak harus karena dia sudah usia lanjut loh ya. Jadi orang berpikiran bahwa kalau pensiun itu karena udah tua gitu ya. Enggak gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang menerapkan hak pensiun itu kepada mereka yang memang sudah sampai batas waktu pengabdiannya, enggak karena udah tua juga. Ada yang pensiun di usia 40 tahun, ada yang usia 50 tahun gitu ya. Jadi ketika dia mendapatkan hak pensiun atau pembayaran berkala apapun namanya, yang diberikan kepada warga negara asing tadi dikenakan PPh. Nah, atau ini memberikan premi swap. Swap itu transaksi yang biasanya terkait dengan instrumen keuangan yang ada di bursa efek. Ya, kemudian transaksi lindung nilai atau hedging ya. Nanti kalau Anda belajar tentang investasi atau portofolio nanti Anda akan dijelaskan tentang swap. Di sini mungkin saya nggak jelaskan karena cukup panjang tuh. Apa itu swap? Apa itu lindung nilai ya, karena itu adalah satu transaksi untuk menghindari atau sebenarnya bukan menghindari, mengalihkan lebih tepatnya, mengalihkan resiko ketika Anda melakukan satu transaksi tertentu. Kemudian juga keuntungan karena dia dibebaskan utang. Contoh dia punya utang, tapi oleh si pemberi pinjaman tadi dibebaskan misalkan. Ya, Pak memang ada, ya siapa tahu ada kan gitu ya. Kita nggak pernah tahu, tapi bagi pajak tuh begini, ada orang yang punya utang, kemudian utang itu akhirnya dibebaskan, jadi oke deh, saya bebasin deh. Maka bagi si orang yang berhutang tadi itu dianggap penghasilan oleh pajak gitu. Contoh begini gampangnya. Ini kita keluar dari PP pasal 26 ya. Ini kebetulan nih karena ada kalimat ini saya jadi ingat. Jadi gini, misalkan saya memberikan hutang
memberikan pinjaman kepada Anda gitu. Kemudian Anda nggak pernah bayar-bayar gitu. Kan saya tulis nih tapi di SPT saya tulis ya, di SPT tahunan saya tulis bahwa saya punya tagihan. Karena kalau saya memberikan utang ke Anda kan bagi saya tagihan, bagi Anda utang gitu ya. Jadi saya tulis di SPT saya punya tagihan sebesar sekian juta rupiah. Saya harus menyebut angka juta supaya angkanya agak besar kalau dikenakan pajak gitu. Kepada Anda gitu, kepada X lah, saya nggak nyebut nama tertentu ya. Kemudian satu ketika karena sudah bertahun-tahun Anda nggak pernah bayar, akhirnya saya udah jengkel kayak kira gitu ya. Akhirnya saya ikhlaskan, jengkel tanda kutip. Nah, akhirnya saya ikhlaskan, ya udah deh saya ikhlaskan lah. Nah, akhirnya di tahun tertentu saya menghapuskan piutang tadi dari SPT saya. Saya sebut di situ karena kalau di sana saya tulis piutangnya sudah terbayar, maka uang saya kan bertambah. Itu kan harus dilaporkan. Nah, kemudian saya tulis bahwa piutang saya hapuskan. Nah, maka pajak itu nanti akan bertanya ke saya, kira-kira begitu, Pak Kuat, yang dihapuskan utang kepada siapa? Kepada si Mbak atau Mas X gitu. Oke, tolong diinformasikan ya, X ini siapa? Kira-kira gitu ya, wajib pajak, NPWP-nya berapa dan sebagainya. Nah, maka nanti orang pajak akan melihat si X itu harus dikenakan pajak gitu ya. Si X itu melaporkan SPT-nya enggak bahwa dia pernah dibebaskan dari utang gitu. Nah, memang ini unik gitu ya. Loh Pak, saya dibebaskan utang tuh karena saya nggak punya duit untuk bayar gitu. Tapi bagi orang pajak itu penghasilan. Sehingga Anda akan terhutang, Anda harus bayar pajaknya tuh gitu. Nah, ini memang unik ya yang di bawah ini, tapi begitulah cara berpikir di dunia perpajakan. Karena kalau tidak, nanti utang piutang ini bisa dijadikan alibi ya, dijadikan cara oleh para wajib pajak untuk bisa menghilangkan utang dan piutang tadi yang berdampak terhadap rendahnya pajak yang harus dibayar gitu. Nah, maka seperti itu ya cara berpikirnya. Kalau ada orang dibebaskan utang, maka bagi orang yang dibebaskan utangnya tadi dianggap sebagai penghasilan. Di sini nyebutnya keuntungan, sebenarnya penghasilan ya, karena dibebaskan utang. Ya. Nah, ini adalah objek-objeknya. Tadi kan konsep ya, jadi jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26. Sekali lagi kita kembali ke wajib pajak luar negeri. Nah, ini berbagai nama macam-macam lah ya. Tidak hanya ini sebenarnya, tapi ini kurang lebih seperti ini. Jadi tadi sudah disebutkan ya, dapat dividen, dapat bunga, premium, diskonto atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, kemudian royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kemudian ada imbalan karena jasa, pekerjaan, kegiatan, dapat hadiah, dapat penghargaan, dapat pensiun, pembayaran berkala. Jadi udah semua di sana tadi bicara sumbernya, nah ini objeknya. Kemudian melakukan swap, hedging atau lindung nilai karena dibebaskan utang. Nah, termasuk ini penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia ya. Jadi dia menjual asetnya. Tadi kan kalau di mana ya? Sebentar. Tadi yang mana ya? Sewa ini nih ya. Jadi dia misalkan dia punya aset ya. Selama ini kan disewakan. Terus satu ketika dia mau kembali ke negaranya gitu. Atau dia tetap di Indonesia tapi dia ingin jual asetnya. Nah, maka kalau dia menjual asetnya, jadi mengalihkan harta atau asetnya kepada pihak lain, apapun asetnya ya, bisa tanah, bangunan, bisa selain tanah dan bangunan, maka si wajib pajak ini yang mendapatkan uang dari pengalihan harta tadi akan dikenakan PPh pasal 26 ya. Kemudian penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. Jadi dia punya saham, tapi kemudian sahamnya dialihkan, ada dijual ke pihak lain. Nah, melalui ini ada yang namanya perusahaan antara, ya, atau bahasa asingnya nih conduit company, atau yang lebih conduit company ini jarang ya familiar kalau di kalangan perpajakan, di kalangan pebisnis, tapi di masyarakat itu lebih terkenal dengan ini SPV, ada yang nyebutnya SPV, ada yang SPZ. Jadi Special Purpose Company, ada yang nyebutnya dengan Special Purpose Unit, ada yang nyebutnya dengan Special Purpose Vehicle. Hanya kalau Special Purpose Vehicle itu nanti orang kiranya mobil ya, karena mobil itu nyebutnya kan SPV ya, karena vehicle itu kan kendaraan. Tapi
dalam dunia bisnis, vehicle di sana itu bukan mobil, tapi vehicle itu adalah alat yang dipakai oleh seseorang untuk memutar roda bisnisnya. Nah, supaya tidak rancu, ya biasanya dipakai kata ini, company, ya special purpose company, artinya kalau secara harfiah adalah perusahaan yang memiliki tujuan-tujuan khusus, ya. Tujuan khusus apa? Ya macam-macam gitu ya. Ada yang memang untuk menghindari pajak, ada yang memang karena tujuan bisnis, sebagai bagian dari strategi bisnis mereka gitu ya. Macam-macam tuh special purpose company ini. Maka apapun namanya, jadi selalu begitu ya orang pajak tuh, apapun namanya, Anda mau pakai apapun ya, nanti kalau Anda punya penghasilan, nanti ada gambarannya, nanti akan saya jelaskan, Anda terkena pajak, kira-kira begitu. Kemudian penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk BUT. Nah ini kalau dia bentuknya badan usaha tetap di Indonesia atau disebut dengan branch profit. Branch profit itu keuntungan dari kantor cabang. Ya, seperti apa nanti kita lihat. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ini adalah pemotongan untuk PPh pasal 26. Di sini ada pihak yang wajib memotong. Jadi pihak yang wajib memotong itulah nanti gini. Jadi siapapun yang bertransaksi ya dengan WP asing gitu ya, maka dia wajib memotong. Contoh misalkan di sini ada badan pemerintah tadi ya, ada Universitas Pajajaran misalkan mengundang ahli biokimia gitu untuk memberikan seminar ya, ke mahasiswa maupun para dosen atau bahkan mungkin community atau komunitas di sekitar Bandung dan sekitarnya misalkan. Kemudian diberikan honor. Nah, maka si badan pemerintah ini, Universitas Pajajaran ini yang harus memotong pajak atas honor yang diberikan kepada si wajib pajak luar negeri ini gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan yang memberikan penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan. Anda misalkan ya sebagai orang pribadi mengundang orang asing ke tempat Anda untuk memberikan jasa misalkan ya. Karena Anda butuh mereka ya. Atau nah ini yang kembali ke minggu lalu kalau nggak salah kita ngomongin pawang hujan ya. Nah misalkan ini ada penyelenggara Formula E, anggaplah penyelenggaranya bukan DKI ya, jadi ada sebuah event organizer mengundang pawang hujan dari negara lain misalkan, ya. Nah maka si event organizer ini nanti yang wajib memotong pajak PPh pasal 26 atas pawang hujan yang dari luar negeri itu, kira-kira gitu ya. Atau tadi nih penyelenggara kegiatan, tadi sebagai pajak dalam negeri ya bentuknya bisa juga penyelenggara kegiatan. Kemudian bisa juga BUT itu badan usaha tetap yang dia ada di Indonesia. BUT ini dia perwakilan dari perusahaan asing, tetapi dia menetap di Indonesia lebih dari 183 hari, yang sifatnya nanti bisa saja beberapa tahun kemudian mereka meninggalkan Indonesia. Gitu. Jadi BUT itu ada klasifikasinya ya. Seingat saya memang di pengantar pajak 1 kita nggak sempat bahas tentang BUT karena memang di RPS Anda nggak disebutkan gitu. Kalau disebutkan mungkin bisa saya jelaskan juga karena BUT itu agak banyak persyaratannya. Intinya adalah BUT ini tanda kutip ya statusnya tuh WP asing sebenarnya, tetapi dia ada di Indonesia. Nah maka meskipun dia WP asing gitu ya, tanda kutip ya, kemudian ada orang asing yang datang ke BUT ini, ke badan usaha tetap ini dan diberikan penghasilan, maka dia wajib memotong PPh pasal 26. Atau perwakilan perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, BUT dengan perwakilan ini beda tipis sebenarnya, tetapi ada persyaratan-persyaratan ya yang membedakan perwakilan dengan BUT. Karena tadi saya bilang beda tipis ini biasanya yang suka menjadi dispute ya, jadi ada perdebatan. Kalau undang-undang pajak sih saya kira udah tegas ya, apa bedanya BUT dengan perwakilan. Nah, hanya kadang-kadang si pelaku usaha ini suka memainkan ya ketentuan itu. Itu yang mungkin saya pernah jelaskan juga ya, kasus beberapa tahun yang lalu terkait dengan Google. Nah, Google menganggap bahwa kami perwakilan perusahaan asing karena kantor pusat kami untuk wilayah Asia ada di Singapura, kata dia gitu. Jadi headquarter kami itu ada di
Singapura. Sementara di Indonesia itu cuma perwakilan, bukan BUT. Sehingga pajak yang dikenakan kepada kami nggak boleh dong pajak BUT, ya pajak sebagai perwakilan perusahaan. Itu yang terjadi tuh waktu itu perdebatan antara pemerintah dengan Google. Sampai dengan akhirnya dijelaskan apa perbedaan BUT dengan perwakilan perusahaan atau cabang ya. Dan kemudian akhirnya ditetapkan oleh negara kita bahwa Anda itu BUT, ya bukan perwakilan, sehingga Anda harus memenuhi kewajiban pajak selaku BUT, Badan Usaha Tetap, dan seterusnya. Ya. Ini tambahan informasi buat Anda. Nah, jadi siapapun ya yang memberikan pembayaran, mereka wajib memotong. Kalau Anda tanya, Pak, kalau dia lupa motong gimana? Ya ada sanksinya gitu ya. Jadi nanti dia yang harus membayarkan berapa jumlah pajak yang harusnya dipotong, dan kedua ada sanksinya juga. Itulah mengapa para wajib potong ini harus tahu hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. Ya, jadi nggak boleh lupa gitu. Nah, berapa tarifnya ini? Tarifnya, jadi single tarif ya untuk PP Pasal 26 itu hanya ada tarif tunggal ya, jadi tidak ada tarif yang lain. Hanya nanti penghitungan dasar pengenaan pajaknya itu bisa beda-beda ya, tetapi tarifnya single kalau untuk orang asing 20%. Wah, gede juga ya Pak. Ya lumayan. Dan ini sifatnya final. Ya, final tuh gini, kenapa kok final? Ya karena orang asing. Jadi dia nggak perlu bikin SPT gitu. Jadi salah satu ciri khas PPh final itu dia tidak harus masuk dalam SPT. Boleh dilaporkan SPT tapi dia tidak dihitung lagi tuh pajak akhir tahunnya gitu. Itu disebut dengan final. Mudah-mudahan kalau memang minggu depan kita masih bisa bertemu karena diperbolehkan misalkan ya di luar kalender akademik, nanti saya akan jelaskan yang PPh final ya. Nah, jadi single tarif PP Pasal 26 itu adalah 20% dari jumlah yang dikenakan ini DPP ya, jumlah pengenaan pajaknya. Jadi sebutnya dengan jumlah bruto, tapi nanti ada juga beberapa yang neto, tergantung kondisinya ya. Nah ini deh. Jadi ada yang sebenarnya ada yang neto gitu ya. Jadi tadi maaf ini mungkin slide ini slide umum sebenarnya nih. 20% dari jumlah bruto itu slide umum. Nanti di dalam pelaksanaannya nanti ada ketentuan-ketentuan tertentu ya. Maka di sini sudah dijelaskan. Contohnya begini. Apa saja yang masuk dalam penghasilan bruto ini? Ini adalah penghitungan ini DPP ya. Jadi supaya mudah saya sebutkan DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, untuk penghasilan yang bersumber dari modal, apakah bentuknya dividen, bunga, royalti, sewa, dan sebagainya, kemudian imbalan jasa, pekerjaan, kegiatan, hadiah, penghargaan, pensiun, premi swab, lindung nilai, dan sebagainya, hitung-hitungnya dari bruto. Berapa yang dia peroleh, dari situ dihitung pajaknya sebesar 20%. Nah, tapi untuk hal-hal yang lain bisa dihitung secara neto. Contohnya ini, penjualan pengalihan harta, dia punya aset, asetnya dijual. Nah, itu dilihatnya dari penghasilan neto. Gimana cara penghasilan itu? Nanti ada tarif untuk menghitung. Jadi berapa persen dikalikan penghasilan bruto, itulah penghasilan netonya. Kenapa kok disebut dengan penghasilan neto? Karena dianggap pada saat dia menjual, dia juga ada effort. Ada biaya-biaya yang dia keluarkan. Nah, itu diperhitungkan ya untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya. Termasuk dia ketika dia menjual saham. Ya, menjual saham kan dia juga butuh modal kira-kira gitu ya. Pak, tapi kan kalau yang di sini juga dia butuh modal. Ya, itulah pembedanya gitu ya. Ya ada filosofinya yang membedakan atas dan bawah ini. Kemudian ketika dia mendapatkan ini premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, itu dikenakannya penghasilan neto. Termasuk kalau dia dapat profit laba ya setelah pajak dari BUT, Branch Profit Taxes namanya. Nah itu juga di penghasilan itu. Ini sekedar Anda ketahui, ya nggak perlu dihafal lah ya. Jadi yang penting Anda tahu kalau ada bule gitu datang ke Indonesia itu ada pajaknya gitu ya. Jadi nggak bebas pajak dia. Malah gede tarifnya 20%. Kalau kita kan ada yang tarif 1,5%, bahkan ada yang 0,5%, ya ada yang 5% gitu ya. Ya meskipun kalau mewah sekali punya penghasilan yang lebih tinggi ya sampai 35% gitu. Tapi untuk PPh final tuh rata-rata ya paling tinggi itu 15%. Ya kalau Pak kita ada undian berhadiah kan 20%, ya karena Anda passive income-nya itu spesifik.
Ini adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang dimiliki oleh pajak luar negeri. Ini ketentuannya, peraturan Menteri Keuangannya masih seingat saya belum ditarik ya, ini masih berlaku. Atas penghasilan dari penjualan pengalihan harta di Indonesia, ini kalimat yang ada di PMK, peraturan Menteri Keuangan ini dikatakan seperti itu. Nih terus masuk ini di sini disebutkan detail nih. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa perhiasan mewah, ya, perhiasan mewah tuh apapun namanya yang mungkin kita nggak tahu gitu, ada ruby, ada apalah begitu ya. Kemudian kalau ini jelas ya, ini udah berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar. Jadi sudah sampai dirinci begini gitu. Nah, itu ditetapkan di PMK 82 ini. Nah, kecuali katanya ya yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2. Apa itu PPh pasal 4 ayat 2? Nah, ini masuk dalam PPh final yang minggu depan baru kita bahas nih kalau secara RPS ya. Di mana yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Artinya di sini ada selain BUT, itu artinya wajib pajak luar negeri ini memang orang yang datang ke Indonesia khusus ya, datang ke Indonesia karena dia melakukan satu aktivitas. Dan dia bukan perusahaan, kalau BUT itu badan usaha. Ya. Dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu dan bersifat final. Yang tadi saya katakan. Jadi untuk PPh pasal 26 ini semuanya final, ya, nggak ada yang tidak final. Ya. Nah, dari perkiraan penghasilan neto nanti ada rumusnya. Ya, berapa persen, itu ada di PMK tersebut. Nah, besarnya perkiraan penghasilan itu di sini nih, 25%, karena nanti ada yang 28%, ada 26%, macam-macam. Ya, dari harga jual. Jadi, gimana cara ngitungnya? Nanti mudah-mudahan ada contohnya, saya lupa nih. Untuk penghasilan dari penjualan, nah ini pengecualian, ya, jadi tetap ada pengecualiannya ya. Sorry, ada yang resen ya, maaf. Saya tuh pakai yang tidak advance, jadi nggak bisa lihat Anda nih saya. Ada yang mau bertanya? Sorry, tidak ada. Saya ngecek dulu nih, ada yang raise hand nggak ya? Maaf ya. Karena kalau pakai yang advance, yang pakai share screen yang advance, saya bisa lihat Anda, tapi saya nggak bisa nyoret gitu. Ternyata nggak bisa nyoret memang ya. Terpaksa saya memilih untuk tidak melihat wajah Anda. Ini saya nggak bisa lihat wajah Anda, kecuali kalau saya aktifkan memotong layar saya dan saya nggak bisa saya memilih untuk tidak melihat Anda, tapi saya bisa nyoret-nyoret gitu ya. Untuk penghasilan ini pengecualian ya, nggak besar sih gitu ya. Untuk penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak lebih dari 10 juta untuk setiap jenis transaksinya, ini ya, untuk setiap jenis transaksi itu tidak dikenakan PPh pasal 26. Jadi gini, orang bule boleh jualan gitu, tetapi harga jualnya itu ya tidak sampai 10 juta kira-kira gitu. Waduh Pak, bule jualan apa tuh? Mungkin jualan mie goreng gitu. Kalau mie goreng dia melakukan kegiatan usaha ya. Jadi misalkan dia jualan apa gitu yang ternyata nilainya di bawah 10 juta ya itu bebas pajak ya. Jadi pembebasan pajaknya tuh cuma sampai 10 juta saja. Di atas itu masa sih Pak barang mewah begini 10 juta ya, itu kan pembebasan namanya ya, kan fasilitas ya. Jadi yang 10 juta itu tidak dikenakan pajak, nah maka sisanya yang dikenakan pajak. Nah kemudian ini masih di PMK 82, PPh pasal 26 ini dipotong oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepada wajib pajak luar negeri selaku penjual diberikan bukti potong. Nah jadi siapapun beli, Anda beli motor, Anda beli mobil, Anda tadi apa? Beli berlian, beli emas, beli apalagi tadi ya kapal pesiar misalkan dari si bule tadi, maka Anda wajib memotongnya. Pak, tapi kan saya misalkan saya nggak ber-NPWP Pak, ya itu salah besar ya. Anda punya duit tapi nggak punya NPWP, masa Anda beli kapal pesiar Anda nggak punya NPWP kan gitu. Itu malah nanti dipertanyakan ya sama orang pajak gitu. Nah, jadi asumsinya tentu saja Anda yang bertransaksi dengan bule-bule ini ya paling tidak Anda punya NPWP gitu ya. Dan mau nggak mau Anda harus memotong mereka. Jadi ngomong sama si Mas Bule atau Mbak Bule ini gitu, Mas, Mbak,
ini kan saya beli nih kapal pesiar Anda misalkan. Nanti saya potong pajaknya ya, kalau enggak nanti saya yang suruh nanggung gitu ya. Itu yang harus dijelaskan ke para bule tadi. Nah, kemudian terhadap wajib pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai persetujuan penghindaran pajak. Ini nama lainnya adalah tax treaty. Tax treaty itu artinya perjanjian di bidang perpajakan yang diterjemahkan di Indonesia menjadi ini namanya P3B. P3B itu persetujuan penghindaran pajak berganda. Persetujuan atau perjanjian ya? Ini kok saya jadi lupa. Ini maaf, nanti saya cek lagi ya. Saya selama ini nyebutnya perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, di sini nyebutnya persetujuan. Ya oke lah. Saya ikuti dulu slide ini ya, maaf. Karena ini di PMK soalnya nih, saya nggak berani ngutak-ngatik. Saya udah lama nggak lihat PMK 82-nya nih. Jadi persetujuan penghindaran pajak berganda atau bisa dengan tax treaty. Nah, tax treaty ini adalah perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara lain terkait dengan tadi nih aspek pajak bagi warga negara tersebut. Nah, jadi misalkan ada orang bule dari Italia misalkan datang ke Indonesia, dapat penghasilan. Nanti kita lihat perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan negara Italia seperti apa, P3B-nya tuh kayak apa, karena jangan sampai nanti si bule ini juga dikenakan pajak 2 kali gitu ya. Di Indonesia dikenakan 20%, begitu dia laporkan penghasilan dari Indonesia di negaranya dikenakan lagi misalkan gitu. Nah, sebaliknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri kan banyak ya. Kita punya TKI kan, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sana, itu kan pasti mereka harusnya kena pajak ya. Nah, maka lihat tax treaty-nya, misalkan TKI kita nih banyak di Taiwan misalkan. Nah, ada nggak perjanjian kerjasama antara di bidang perpajakan antara Indonesia dengan Taiwan dalam bentuk tax treaty ini? Nah, kalau misalkan ada, ini contoh aja ya, karena saya nggak hafal jujur aja, karena nih tax treaty ini masuknya ke pajak internasional, dan maaf saya harus jujur mengatakan saya nggak menguasai pajak internasional, karena saya tidak terkait dengan transaksi-transaksi itu, karena pajak internasional itu juga rumit sekali, ya. Jujur itu orang-orang tertentu lah yang menguasai pajak internasional, bahkan kalau Anda mengambil brevet, sertifikat brevet itu sertifikat paling tinggi, itu brevet C namanya. Nah, di situ diajarkan international taxes. Ya, saya harus jujur mengatakan saya nggak menguasai international taxes karena rumit. Tapi intinya begini, intinya adalah misalkan ada tadi ya antara Taiwan dengan Indonesia itu ada pasal-pasalnya gitu ya, ketentuan dan sebagainya. Misalkan ada kesepakatan bahwa oh ya di mereka yang bekerja di Taiwan, jadi warga negara Indonesia yang bekerja di Taiwan itu sudah dipotong pajaknya oleh pengusaha-pengusaha yang ada di sana, oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Dan maka penghasilan yang diterima oleh si karyawan tadi, oleh TKI ini sudah bersih pajak gitu. Maka ketika uang itu masuk ke Indonesia itu kan sebagai devisa. Nah, kalau di sana memang ada tax treaty-nya, katakanlah ada satu klausul atau pasal yang mengatakan bahwa atas penghasilan TKI Indonesia yang ada di Taiwan, yang sudah dipotong pajak oleh perusahaan atau wajib pajak di Taiwan, maka tidak dikenakan lagi pajak yang berlaku di Indonesia. Misalkan begitu ya, maka penghasilan tadi sudah tidak perlu dikenakan pajak lagi. Jadi si TKI ini mungkin tetap harus melaporkan penghasilannya melalui SPT gitu ya, tetapi dia nanti dibebaskan dari pajak. Kira-kira gitu. Itu contoh kalau ada perjanjiannya seperti itu. Nah, ini berlaku juga orang asing yang datang ke Indonesia. Nah, apakah semua negara Pak melakukan P3B ini dengan Indonesia? Seingat saya belum semua negara ya. Ada beberapa negara yang memang tidak mau menggunakan P3B ini. Nah, biasanya negara-negara tadi itu disebut dengan tax haven. Saya tulis di mana? Nah, di sini ya, saya tulis yang kosong. Ada namanya negara tax haven. Surganya pajak gitu loh. Negara-negara tax haven ini biasanya negara-negara yang tidak memungut pajak sama sekali di negaranya, dan biasanya juga dijadikan apa namanya ya, saya mau nyebut sarang gitu, nggak enak ya. Jadi biasanya digunakan oleh banyak lah ya orang-orang yang ingin membersihkan duit, bukan membersihkan, mencuci duitnya itu di negara-negara itu. Makanya kalau Anda ngikuti
politik ya, informasi politik di Indonesia itu banyak sekali ya warga negara Indonesia itu yang menaruh uang, saham, aset itu di negara-negara X ya, saya nggak sebut ya negaranya, yang dianggap sebagai tax haven karena bebas pajak. Dan negara itu dia secara tepat mengatakan mereka nggak akan pernah mau membuka informasi terkait dengan harta-harta orang asing yang ada di negara tadi. Misalkan Indonesia dengan negara X gitu loh. Terus negara X ini Indonesia ini tahu bahwa ada Pak Kuat lah misalkan ya, itu punya aset di negara X. Kemudian Indonesia, otoritas Indonesia bertanya sama negara X, negara X, betulkah Pak Kuat itu punya aset di tempat Anda atau naruh duit di bank negara Anda? Mereka nggak akan jawab. Mereka akan bilang, oh enggak, sorry ya, kami tidak bisa memberikan informasi itu. Nah gitu. Ini namanya negara-negara tax haven. Jadi tax haven ini surganya para pengemplang pajak. Kalau Anda tanya apakah orang Indonesia banyak yang masuk ke menaruh uang di negara tax haven, itu banyak sekali. Itulah mengapa, ini kita keluar konteks ya. Jadi itulah mengapa kalau Anda pernah dengar ada tax amnesty ya. Jadi yang beberapa tahun lalu itu ada namanya tax amnesty, artinya apa? Amnesty itu kan pengampunan ya. Jadi diamnestikan, jadi pengampunan bagi orang-orang yang seperti ini nih, yang dia punya aset di negara-negara lain tapi tidak pernah dilaporkan. Nah, maka diampunkan waktu itu. Tolong Anda lapor, tidak kita kenakan pajak gitu loh. Tapi Anda lapor ya bahwa Anda punya harta tuh di sana. Bahkan kalau Anda membawa uang Anda dari luar negeri ke Indonesia, itu diberikan fasilitas-fasilitas pajak gitu loh. Dan lumayan banyak ya, tetapi jujur saja tax amnesty tahun 2010 ya, itu 2010 itu tidak efektif 100%. Cukup banyak orang Indonesia yang mendeklarasikan harta-harta di luar negerinya, tapi menurut dugaan Menteri Keuangan belum semuanya, masih banyak yang menyembunyikan harta di sana. Itulah mengapa kemudian tahun 2021 kemarin muncul lagi ya, ada namanya orang menyebutnya tax amnesty jilid 2, tapi tidak ya, ada namanya PPS ya. PPS itu program pengungkapan sukarela. Ya mirip-mirip sih sebenarnya. Nah, di program PPS kemarin tahun 2021 ini masih berlangsung sampai tahun 2022 ini sampai bulan Juni, Oktober sampai Oktober. Jadi diberikan kesempatan lagi nih, gitu ya, orang-orang kaya, karena sebenarnya sasaran PPS ini orang kaya gitu. Anda yang punya harta tapi belum Anda laporkan harta tadi di SPT, silakan Anda melaporkan kembali. Atau kalau Anda dulu pernah lapor, belum semuanya, tolong Anda lapor deh gitu loh. Bagi mereka yang dulu pernah mengikuti tax amnesty, tarifnya cuma sekian persen. Saya lupa nih tarifnya di PPS nih, padahal baru beberapa bulan yang lalu ya saya ikuti pelatihannya, tapi saya nggak menghafalkan tarif-tarifnya. Saya udah pusing dengan kepala saya loh memikirkan tarif ya. Kemudian kalau Anda belum pernah ikut tax amnesty di tahun 2010-an itu, maka Anda dikenakan tarif sekian gitu loh. Dan lumayan banyak yang mengikuti program PPS ini ya, program pengungkapan sukarela, tetapi kami masih meyakini bahwa belum semua warga negara Indonesia mau mengungkapkan secara apa adanya, termasuk aset-aset yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena ini nih gitu loh. Karena mereka masih menaruh uangnya di sana untuk mengamankan dirinya dan anak cucunya kalau menurut saya ya. Karena biasanya sih bukan untuk dirinya doang gitu loh. Dia ingin mengamankan supaya anak cucu saya nanti begini. Ya mungkin lah ya seperti itu, tapi itulah yang terjadi. Nah, kembali ke sini ya, tax treaty. Jadi tax treaty itu sebenarnya untuk menghindari itu. Tapi persoalannya adalah tidak semua negara melakukan perjanjian kerjasama ini dengan Indonesia. Nah, itu biar Anda kenal sedikit ya tentang yang namanya tax treaty atau tadi disebutnya dengan P3B, penghindaran pajak berganda. Termasuk tadi ada istilah tax havens ya. Nah, mari kita lihat contoh yang lain nih, penghasilan dari penjualan pengahlian saham ya. Pengahlian saham di Indonesia yang dimiliki oleh warga negara luar negeri. Jadi ada orang asing menjual sahamnya kepada pihak lain,
warga negara Indonesia, ya wajib pajak dalam negeri. Ini diatur di PMK 258. Tadi disebutkan ini tadi ya, perusahaan antara atau ada yang nyebut dengan special purpose company atau ada conduit company, itu nama lainnya. Adalah perusahaan antara yang dibentuk, jadi memang tujuannya memang khusus dia dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak. Ini sudah ada nih, tax haven country. Jadi memang ini adalah modus ya bahasa kita. Ini modus yang biasa dipakai oleh para pengusaha karena dia tahu, wah kalau saya taruh di Indonesia gede nih pajaknya. Kalau saya kaya kan tadi ya kalau saya orang pribadi punya penghasilan luar biasa, orang kaya 35% kan tarif pajak tertinggi. Waduh, 35 tuh gede sekali. Maka dia akhirnya mengirimkan tuh uang-uangnya, aset-asetnya ke negara lain yang tax haven gitu loh. Yang surganya pajak. Surga pajak tuh artinya dia nggak dikenain pajak sama sekali. Anda punya uang berapapun, nol tarifnya gitu ya. Ada Pak? Ada. Negara mana Pak? Anda cek di internet aja deh ya. Saya nggak nyebut mereknya gitu. Karena di dekat Indonesia itu ada satu kepulauan dari negara milik negara X itu yang menjadi tax haven-nya orang-orang Indonesia. Itu dikabarkan di situ tuh mereka naruh duitnya itu. Ya, Anda cek di internet ya, saya tidak sebut nama-nama negara. Nanti kalau ini direkam terus ada warga negara di negara itu dengar, protes dia ke saya. Ya, jadi dia memberikan perlindungan pajak terkait dengan tidak adanya pajak atau dengan pajak, termasuk mereka menjamin informasi atas harta-harta si orang-orang yang naruh duitnya di negara itu tidak akan diungkap gitu. Itulah tax haven country. Jadi ini memang modus ya, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan didirikan berkedudukan Indonesia. Nah ini ranahnya international taxes, pajak internasional. Nanti saya berikan gambaran sedikit karena saya nggak menguasai international taxes karena itu rumit sekali. Tapi saya bisa memberikan penjelasan yang sederhana saja ke Anda nanti. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara ini ya special purpose company atau conduit company ini dapat ditetapkan sebagai penjualan pengalihan saham badan yang didirikan berkedudukan Indonesia atau penjualan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini dia ketentuannya. Dipotong PPh sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto ya, dan kemudian dari manakah penghasilan neto itu dihitung? Ini ya 25% dari harga jual ya. Jadi penghasilan neto itu tarifnya di sini 25% dari harga jual. Nah, ini adalah DPP-nya, berarti dikalikan tarif PPh pasal 26 yaitu 20%. Seingat saya nanti ada contohnya ya. Terhadap penjual berstatus wajib pajak luar negeri ya, penduduk dari negara asing yang telah mempunyai P3B, ini ada negara yang ada kerjasama di bidang perpajakan dengan Indonesia, pemotongan pajak hanya dilakukan apabila hak pemajakan berada pada pihak Indonesia. Ini contohnya ya, jadi ini tergantung dari keterangan yang ada di P3B sih. Jadi gampangnya gini lah, kalau memang si warga negara ini punya perjanjian dengan Indonesia, oke, dipotong pajak Indonesia, nanti di sananya ada fasilitas disebutnya seperti itu. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham kepada wajib pajak dalam negeri, ya, jadi karena orang luar negeri jual saham ke Indonesia, gitu, ke warga negara Indonesia, dipotong pajak oleh pembeli wajib pajak dalam negeri, dan kepada wajib pajak luar negeri tadi diberikan bukti pemotongan. Ya. Dan kemudian dalam hal, kan untuk apa bukti pemotongan? Untuk sebagai dasar bagi si warga negara asing melaporkan SPT-nya di negaranya. Jadi atau gampangnya gini lah, sekarang kalau Anda jadi bule di negara lain ya, Anda bekerja di Taiwan misalkan, Anda kan dipotong tuh, Anda harus dapatkan bukti potongnya, itu nanti dilaporkan di Indonesia. Saya punya penghasilan di luar negeri dan di sana saya sudah dikenakan pajak, ini loh bukti pajaknya gitu. Jadi nggak boleh cuma ngomong doang ya. Saya di sana udah dipotong pajak, mana buktinya? Ya nggak tahu, pokoknya udah dipotong. Ya nggak bisa begitu. Ya, jadi based on paper ya, based on dokumen. Jadi pengenaannya atau pelaporan Anda berdasarkan dokumen, karena tanpa dokumen ya agak susah dibuktikan kan. Nah, jadi bukti potong ini bagi orang yang asing yang ada di Indonesia juga sama. Jadi si bule ini waktu dia melaporkan pajaknya di negaranya, dia katakan saya punya penghasilan dari Indonesia, tetapi di Indonesia sudah dipotong, inilah buktinya gitu loh.
Ya nanti mekanismenya apakah dibebaskan atau dikenakan pajak lagi tapi kecil, itu urusan negara kita dengan negaranya gitu. Dalam hal saham dibeli oleh wajib pajak dalam negeri berlaku ketentuan sebagai berikut. Ya, ini saya skip ya. Ini teknis banget ya. Kemudian pajak yang telah dipotong wajib disetorkan. Nah, ini jangan lupa, ini kita bicara KUP, ketentuan umum perpajakan. Jadi kalau sudah motong pajak, Anda misalkan ya membeli tadi saham dari warga negara asing, kemudian Anda kan memotong pajaknya ya, pajaknya jangan lupa disetorkan. Kalau nggak disetorkan Anda kena penalti tuh ya, kena denda, sanksi dan denda tuh. Ya bahkan kalau Anda nggak setor sama sekali, Anda bisa kena sanksi pidana. Ya, oleh pemotong pajak kepada negara paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya setelah terjadi transaksi pengalihan. Asumsi misalkan hari ini nih ya, transaksinya tanggal berapa sekarang hari ini? Tanggal 3 ya. Ya nanti tanggal maksimal 10 bulan berikutnya. Jadi dihitungnya bulan berikutnya. Tapi semakin cepat semakin baik ya. Jadi karena ini kan uang orang ya, uang negara yang dititipkan ke Anda ya, jangan ditahan lama-lama lah. Kalau bisa setor hari ini, kira-kira begitu. Pemotong PPh wajib melaporkan pajak yang telah dipotong di SPT masa paling lama 20 hari. Pajak yang telah dipungut tadi disetorkan paling lama tanggal 10 bulan, sama tadi ya. Kemudian pemungut pajak wajib melaporkan, Maaf, ini ngulang. Aduh, saya salah nih. Aduh, sorry. Ya, double ya. Nanti saya edit. Sorry. Nah, ini gambaran tentang conduit atau special purpose company ya. Kira-kira gini menjelaskannya. Ini adalah dalam negeri, ini luar negeri. Ya, Anda lihat ini PTX, yang fokus kita di PTX. Anda lihat ini modus, ini biar Anda tahu. Ini yang agak rumit dari international taxes itu kayak begini nih. Ini hanya sebagian kerumitan yang bisa saya bagikan kepada Anda ya, karena kerumitan lainnya banyak sekali. Contoh begini, ini adalah PTX, Anda bisa lihat di mana PTX ini bertransaksi dengan sebuah perusahaan PMA. PMA itu penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah perusahaan yang berdiri di Indonesia, tetapi dana atau modal dari perusahaan tadi itu berasal dari perusahaan asing atau warga negara asing. Nah, ini contohnya begini. Nah, ini pertama tadi PTX, yang kedua PMA PTY. Ya, di mana PTY, jadi PMA PTY ini dimiliki sahamnya 95% ya oleh BVI Limited, LTD itu Limited, ya BVI kalau bahasa Inggrisnya. Dan sebagian adalah saham dari, jadi gini, 95% adalah sahamnya BVI, 5% itu PT PMA. Karena PMA ini nggak boleh full orang asing. Ya, jadi misalkan saya punya partner orang asing, terus dia bilang gini, Pak Kuat, saya mau bikin perusahaan di Indonesia dalam bentuk PMA. Pak Kuat yang menjalankan roda usahanya ya, oke boleh gitu. Nah, tapi nanti pada saat saya melaporkan pendirian perusahaan ini dan kemudian melaporkan ke Kemenkumham dan juga ke PMA, ke Badan Penanaman Modal, BPM apa ya, saya lupanya. Jadi Badan Penanaman Modal Asing lah. Sekarang tuh Pak Bahlil gitu ya. Jadi lapor ke mereka, maka nggak boleh itu full bule semua 100% gitu. Harus ada sekian persen itu saham orang kita gitu. Jadi saya misalkan. Jadi 95% miliknya BVI, 5% milik saya. Itu PMA namanya. Ya. Nah, si PMA-Y ini merupakan ini merupakan penjualan kepemilikan atas PMA kepada gini. Dia melakukan transaksi lah gampangnya ya. Jadi ini maaf kalau kalimatnya agak rumit ya. Jadi dia melakukan transaksi dengan PTX. Ini ada PTY, PMA dengan PTX. Transaksinya sih mungkin wajar ya. Nah, yang menjadi tidak wajar ketika begini, Anda lihat garis-garis yang ini ya, garis ini ya. Kemudian garis ini menarik ya. Di sini ada US company, ada UK company. Jadi sudah beda negara lagi tuh. Jadi anggaplah BVI ya, BVI ini sebenarnya di Belanda ini ya, di Holland. Ya.
Holland dengan Nederland itu berbeda ya. Jadi orang Belanda nyebutnya Nederland. Nulis Holland tuh kayak suku gitu ya. Jadi kayak part of ya. Jadi bagian dari negara Belanda itu mereka nyebut Holland, tapi negaranya sebenarnya Nederland ya. Jadi Belanda ini perusahaan di Belanda dimiliki sahamnya oleh perusahaan Amerika dan dimiliki juga oleh perusahaan Inggris. Anda bisa bayangkan tuh ya. Rumit banget kan. Ya, di mana masing-masing punya saham 50% di BVI. BVI buka cabang di Indonesia. Kemudian si PMAY ini bertransaksi dengan X. Nah uniknya si X ini juga ternyata bertransaksi dengan US company dan UK company ini. Gitu. Muter dia. Bisa kayak gitu Pak? Wah sangat bisa. Nah ini biasanya dipakai, simpelnya begini ya, ini biasanya dipakai modus yang dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan lintas negara, tanda kutip untuk menghindari pajak. Itulah mengapa tadi disebutnya dengan P3B, P dan B yang terakhir, itu adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak berganda gitu loh. Nah, jadi mereka sebenarnya itu menghindari gitu, supaya jangan kena pajak berganda. Padahal tadi ada tax treaty diatur oleh antar negara, tapi tetap saja mereka menganggap meskipun diatur antara negara Indonesia dengan negara lain, pajaknya tetap gede Pak gitu loh. Sehingga mereka bermain seperti ini. Ini udah kayak benang kusut ya. Bayangkan ya, ini udah melibatkan 4 negara. Ya, ada negara Belanda, negara Amerika, negara Inggris dan Indonesia. Dan itu muter. Nah, transaksi terjadi begini. Ya, jadi PTX ini gini sebentar. Sebentar, dari sini dulu ya. Ini saya agak lupa. Saya bikin gambarin tapi saya lupa sendiri. Bentar. Karena ini saya mau ngomongin kerumitan di dalam transaksi antar negara gitu loh ya. Jadi gini, PT atau US company ini ya dengan UK company itu memiliki saham di BVI ya. Nah, kemudian US company dan UK company ini menjual saham BVI yang dimilikinya kepada PTX gitu. Ya, Anda bisa lihat nih. Jadi sorry ini garisnya salah nih. Ke sini ya. Ya. Ini maaf salah garisnya. Jadi dia jual, ini lucu nih kan. Jadi US company dan UK company ini dia menjual sahamnya ke PTX. Ya, di mana PTX ini melakukan transaksi dengan PTY PMA, tapi PT YPMA ini dimiliki sahamnya oleh PT BVI. Ini artinya, ini kan sama dengan begini nih. Ini sorry, jadi rumit ya. Jadi coret-coretannya banyak, maaf. Gitu. Jadi kan sama seperti PTX itu langsung bertransaksi dengan BVI. Padahal BVI dengan PT PMA PTY dia memiliki 95%. Ini kalau dari sisi akuntansi juga susah nih jujur aja gitu. Nah, bagaimana tuh dengan pajak-pajaknya? Nah, ini yang harus menjadi fokus dari otoritas pajak di satu negara, termasuk di Indonesia, agar jangan sampai mereka melakukan upaya-upaya untuk menghindari pajak. Nah, ini transaksi ini di dalam perpajakan internasional disebutnya dengan transfer pricing. Jadi ada pentransferan harga antara PTX melakukan transaksi, PTX dengan yang di atasnya melakukan transaksi, begitu seterusnya. Nah, ketika mereka saling bertransaksi itu disebut dengan transfer pricing. Dia mentransfer harga. Nah, biasanya transfer pricing ini umumnya ya, meskipun transfer pricing itu hal yang biasa, ya, kalau dalam dunia bisnis itu biasa, tetapi menjadi tidak biasa karena transfer pricing ini biasanya dijadikan modus untuk menghindari pajak. Kalaupun kena pajak, pajaknya menjadi kecil. Ya, ya mungkin Anda catat lah ya, bisa Anda tulis dulu namanya transfer pricing itu apa, nanti Anda ketik di internet ya. Kemudian P3B itu apa, tax haven itu apa, Anda ketik di internet banyak informasi tentang itu. Nah, ada bentuk yang lain, yang ini mungkin nggak serumit yang tadi, tetapi tetap aja melibatkan banyak pihak. Ya, ada special purpose company, kalau tadi kan conduit company ya, ini yang special purpose. Ini di Indonesia, ini di luar negeri. Ini ada PTX sama ya, di sini contohnya ada PTX. PTX itu memiliki 95% saham PT BVI. Ya.
Jadi ini panahnya ke bawah itu maksudnya ada hubungan. Ya sebenarnya ini panahnya atas dan bawah ya. Jadi PTX memiliki 90% saham BVI ya. Dan kemudian si PTX ini bertransaksi dengan Bank A. Dia melakukan pinjam meminjam lah. Dan kemudian biasanya kalau pinjam meminjam dengan bank itu kan biasanya ada agunan ya, ada agunan aset. Jadi misalkan PTX ini punya tanah deh gampangnya, ya dia punya tanah. Kemudian dia pinjam uang di bank dan tanah ini dijadikan agunan, ya jaminan, gitu. Nah yang menarik kemudian di sini kasusnya nih Bank A ini ya memiliki aset kredit dari PTX, tetapi si Bank A ini menjual aset kredit tadi kepada BVI gitu. Bank A ini adalah wajib pajak badan di Indonesia. Oke. PTX ini juga wajib pajak badan di Indonesia. Bedanya yang satunya perusahaan, satunya perbankan. Tetapi apakah bank tidak bisa menjual aset yang dijaminkan, asetnya PTX dijaminkan ke orang? Bisa. Nah yang menarik adalah aset PTX yang dijaminkan di Bank A dijualnya ke PT BVI, di mana BVI ini pemiliknya 90%-nya adalah PTX gitu. Anda bisa bayangkan ya. Ya kayak begini tuh terjadi, ini real ya, ini transaksi real. Jadi bukan rekayasa, ini bukan bukan imajinasi, bukan. Ini bukan fiktif, bukan. Ya ini real dan ini sering banyak terjadi. Ini sih terlalu singkat nih alurnya. Ada yang alurnya tuh rumit gitu. Dan itu yang biasa dipakai tuh oleh perusahaan-perusahaan besar di satu negara. Itu biasa tuh memainkan cara-cara seperti itu. Ya, jadi ya nggak usah kita ngomongin perusahaan besar di luar negeri sana. Di Indonesia banyak yang melakukan ini gitu. Nah ini kan jadi aneh gitu ya. Ini kalau bicara kelaziman usaha itu kan jadi aneh. Anehnya gimana? PTX punya aset, ya, asetnya diagunkan di Bank A, oleh Bank A aset tadi dijual kepada PT di luar negeri, tetapi kemudian PT di luar negeri itu justru sahamnya dimiliki oleh PTX, gitu. Kan jadi muter aja tuh. Tetapi yang menjadi rumit karena sudah beda negara. Nah ini gimana pajaknya nih? Ya waktu X meminjam uang ke bank, oke. Ya, dia dapat duit, dia bayar bunga, ada bunga kena pajak kan gitu. Ya, tapi kemudian ketika si Bank A ini menjual aset ke luar negeri, nah di sini kena pajak PPh pasal 26 karena wajib pajaknya adalah luar negeri. Tapi kemudian harus ditelusuri lagi karena PT BV ini sebenarnya dimiliki oleh PTX, itu kan menjual kepada anak usaha perusahaan itu sendiri, hanya usahanya di luar. Nah, ini disebut dengan special purpose. Jadi ada tujuan-tujuan khusus. Nah, biasanya ya, ini tujuan khususnya tuh negatif biasanya. Ya. Itu sedikit gambaran. Ini hanya sekelumit, sekali lagi itu hanya sekelumit kasus yang umumnya terjadi di dalam international taxes, pajak internasional. Nah itu mengapa tadi saya bilang saya nggak perlu malu mengatakan saya nggak menguasai international taxes karena itu memang bidangnya khusus ya, termasuk transfer pricing. Bagaimana menghitung pajak transfer pricing itu butuh butuh effort sendiri lah, dan saya sudah tidak ingin yang rumit-rumit lah. Nggak usah ngurusin PPh pasal 21 aja udah pusing gitu kan, kira-kira gitu ya. Nah itu sekedar informasi buat Anda. Nah ini mari kita lihat ya informasi lain, yaitu terkait dengan premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi Anda membayar premi asuransi, tetapi asuransi tadi dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, bagaimana ketentuannya ini? Jadi pembayar preminya di Indonesia, jadi yang membayar tuh warga negara Indonesia, ada tertanggung, biasa disebutnya ada perusahaan asuransi, ada reasuransi. Reasuransi itu perusahaan yang mengasuransikan kembali. Bahkan ada namanya sindiket asuransi. Sindiket itu bukan sindikat negatif ya. Sindiket itu artinya gabungan dari perusahaan asuransi untuk mempertanggungkan satu objek yang nilainya biasanya besar. Nah, kemudian di sini ada perkiraan penghasilan neto dari jumlah premi. Ini ketentuannya begini. Jadi untuk DPP-nya itu nanti kalau untuk tertanggung yang membayarkan premi, dia perkiraan penghasilan netonya 50%. DPP-nya itu 50% dari jumlah premi yang dibayar.
Kalau bentuknya perusahaan asuransi, dia 10% tarifnya, sedangkan untuk reasuransi tarifnya 5%. Nah, sedangkan tarif efektif untuk PP pasal 26 jadi rumah premi, nah ini yang agak berbeda ya. Jadi kalau tadi kan saya bilang 26 itu single tarif 20% kalau dia wajib pajak orang pribadi luar negeri. Tapi kalau untuk hal-hal khusus, karena ini bicara badan, kan asuransi nggak mungkin pribadi ya. Untuk badan biasanya diatur terpisah ya. Jadi ini seperti ini. Ada 10%, 2%, 1%. Jadi contoh misalkan gini, ada tertanggung, dia bayar 100 juta premi asuransi ke perusahaan asing. Maka dari 100 juta itu dikalikan dulu 50%, itu menjadi DPP. Ya, nah 50% itu baru dikalikan 10% untuk menentukan pajaknya. Itu contoh penghitungan DPP dan pajak. Kemudian yang lainnya ada penghasilan dari laba setelah pajak untuk yang BUT tadi, branch profit taxes. Branch profit taxes maksudnya pajak dari cabang ya, dari BUT. Takutnya nanti Anda ngira, oh BUT itu singkatannya branch profit taxes, bukan ya. BUT itu badan usaha tetap. Branch profit taxes itu istilah yang ini tadi, laba setelah pajak dari BUT. Nah, penghitungannya di PMK 257 seperti ini. Jadi DPP-nya adalah berapa laba fiskal dari BUT. Laba fiskal itu laba berdasarkan penghitungan perpajakan. Jadi gini, laba fiskal itu gampangnya gini. Anda kalau sudah belajar akuntansi itu kan produk akhirnya ada laporan laba rugi namanya. Nah, laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan namanya laporan laba rugi komersial, disebutnya seperti itu. Kenapa komersial? Karena berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Nah, untuk pajak, itu nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Di antaranya misalkan penyusutan. Metode penyusutan antara pajak dengan akuntansi ada yang sama, ada yang berbeda. Pajak hanya mengenal 2 metode penyusutan. Ya, misalkan yang pertama itu penyusutan garis lurus. Ya, asumsi Anda sudah belajar akuntansi nih. Ada metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun. Pajak hanya mengenal 2 ini. Tapi di standar akuntansi kan banyak metode yang dapat dipakai untuk menyusutkan aset. Ya, jadi ada sum of these digit method, ada metode jumlah angka tahun, ada unit method, metode yang berdasarkan unit ya. Biasanya ada unit misalkan berdasarkan jam kerja mesin dan seterusnya, berdasarkan output produk ya. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian untuk di standar akuntansi masa manfaat ya. Masa manfaat dari satu aset kan bebas ya. Saya punya gedung, boleh aja saya anggap gedung ini memiliki masa manfaat 100 tahun, boleh. Tapi pajak tidak. Ya, pajak tuh membagi dalam 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu untuk barang-barang bergerak, kelompok 2 itu untuk bangunan, tanah dan sebagainya. Dan di sana paling tinggi itu 20 tahun. Ya. Sehingga tidak bukan berarti nggak boleh bikin sampai 100 tahun, boleh, tapi pajak hanya sampai 20 tahun. Nah, sehingga kan ada perbedaan. Nah, perbedaan itu nanti disebut dengan koreksi fiskal. Jadi laporan laba rugi yang sudah dibuat oleh perusahaan itu nanti akan dilakukan koreksi fiskal namanya. Ada koreksi fiskal positif, ada koreksi fiskal negatif. Ini untuk tambahan untuk Anda. Nanti kalau Anda belajar pajak lebih dalam, nanti Anda akan masuk ke sana. Nah, hasilnya, jadi laba komersial setelah dikoreksi fiskal disebut dengan laba fiskal. Nah, jadi saya mau jelasin laba fiskal itu apa gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi laba yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi atau disebut dengan laba komersial dikoreksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, kira-kira begitu. Nah, itu disebut dengan laba fiskal. Ya. Nah, jadi DPP-nya adalah laba fiskal dikurangi dengan pajak penghasilan dari BUT. Baru kemudian dikalikan tarif 20%, tarif yang tadi sudah diungkapkan di awal. Nah, dikecualikan dari penghasilan kena pajak ini, dari penghasilan pajak-penghasilan ini jika ditanamkan kembali. Nah, ini namanya fasilitas pajak. Jadi Menteri Keuangan itu juga kadang harus melihat ya tentang apa nyebutnya ya, mendukunglah program-program pemulihan ekonomi, program-program yang bisa berdampak terhadap negara kita gitu ya. Sehingga kalau ada perusahaan asing, karena BUT ini sebenarnya perusahaan asing gitu ya, hanya dia ada di Indonesia, ditanamkan uangnya, keuntungannya di Indonesia itu biasanya ada pengecualian ya, termasuk dividen ya. Kita sudah bahas ya waktu itu dividen. Jadi kalau Anda punya saham perusahaan asing,
kemudian Anda dapat dividen. Itu kena pajak. Tapi kalau hasil dividen uang itu Anda tanamkan di Indonesia ke dalam bentuk investasi di surat berharga di bursa efek, nanti ada pelaporannya, itu Anda bebas pajak, tidak dikenakan pajak. Nanti kena pajak dividen yang kecil tadi. Karena kalau dari luar negeri Anda kenaannya gede itu. Nah, maka itu disebut dengan fasilitas-fasilitas atau insentif-insentif yang diberikan oleh negara kepada warga negara kita. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi BUT, kemudian penyerahan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri ini. Jadi ini ditanamkan kembali bisa bikin perusahaan baru ya kira begitu ya, atau perusahaan yang lama. Nah, perusahaan yang baru didirikan dan Indonesia tadi harus aktif melakukan kegiatan usaha. Jadi nggak boleh bikin perusahaan terus perusahaannya diem aja, tidur ya disebutnya. Jadi sengaja dibikin perusahaan tapi sebenarnya nggak ada aktivitas, itu nggak boleh. Ya, harus ada pelaporan. Apakah memang dia melakukan kegiatan usaha atau tidak. Karena kalau tidak ada ketentuan ini, nanti bisa saja untuk mendapatkan fasilitas yang pertama ini, mereka bikin perusahaan, tapi perusahaannya kemudian tidur, tidak ada aktivitas. Itu kan bohong-bohongan namanya gitu ya. Jadi itu ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak yang diterima atau tanda kutip 1 tahun tadi. Tidak melakukan pengalian atas penanaman kembali, jadi atas uang yang ditanamkan itu tidak boleh diutak-atik, ya gampangnya gitu. Jadi ya, taruh di situ selama paling tidak nih, ya paling singkat itu 2 tahun. Sesudah perusahaan tadi berproduksi secara komersial. Ya ini tambahan saja, jadi kalau Anda merasa, aduh Pak bingung, ya, tambahan saja. Nah ini contoh penghitungannya. Ini ada penghasilan kena pajak, PHKP itu penghasilan kena pajak. Kenapa kok disingkatnya PHKP? Karena saya juga sering nyebutnya PKP gitu. Karena PKP itu ada singkatan khusus ya untuk pengusaha kena pajak yang nanti berhubungan dengan PPN ini. Ya. Nah supaya tidak sama dengan maksud PKP ini maka disebut dengan PHKP, ya, penghasilan kena pajak. Misalkan ya ada BUT, di Indonesia punya penghasilan kena pajak 17 miliar, bersih ya. Jadi penghasilan bersihnya 17,5 miliar. Maka menghitung pajaknya seperti ini tarifnya. Dia dikenakan tarif hanya 28% untuk menentukan penghasilan netonya. Ya, jadi 28% itu adalah adalah 4,9 PPH-nya ya, maaf. Dikenakan PPH 28%, maaf saya ulangi, di mana PPH-nya adalah 4,9 miliar. Nah, maka DPP-nya itu setelah dikurangi dengan PPH. Jadi 17,5 dikurangi 4,9 sama dengan 12,6 miliar. Nah, 12,6 miliar inilah yang dikenakan PPH pasal 26 terhutang. Ya disebut terhutang karena kan baru dikenakan ya. Jadi dia harus bayar. Berapa? Nilainya 2,5. Namun apabila perusahaan perusahaan tadi memiliki penghasilan setelah pajak sebesar 12 ini ditanamkan kembali, jadi yang 12 ini ditanamkan kembali ke Indonesia, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Yang ini nggak ada. Gitu maksudnya. Kalau tidak gimana? Ya gini, dia kena pajak 2 kali. Dari 17,5 kena PPH badan 4,9 ditambah dengan PPH pasal 26 2,5. Berarti dia harus bayar 7,42 miliar. Nah, tentu saja kan dia berpikir, aduh 2,5 ini gede nih. Nah, maka tanamkan kembali. Ini sebagai bagian dari tanda kutip ya, kebijakan pemerintah untuk memaksa agar mereka menanamkan kembali uang di Indonesia sehingga dia berputar di Indonesia dan kemudian berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi itu fasilitas. Tapi kalau misalkan BUT-nya nggak mau ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi dia kena pajak penghasilan dan kena pajak PPH pasal 26. Ini adalah tarifnya, tadi saya bilang ini single tarif ya, single tarif 20% untuk dividen, bunga, royalti, sewa, dan seterusnya. Nah, dihitung dari bruto, nah ada satu yang dihitung dari neto, yaitu ini, atas penghasilan dari penjualan harta, yang kecuali yang diatur di PPH pasal 4 ayat 2. Apa itu pasal 4 ayat 2? Kalau Anda ingat, di pasal 4 ayat 2 itu terkait dengan, 4 ayat 2 kita belum bahas ya, di pasal 2 itu terkait dengan sewa menyewa atau pengalian aset
tanah dan bangunan. Jadi kalau Anda punya tanah dan bangunan, Anda sewakan, Anda jual tuh kena PWH pasal 4 ayat 2. Tapi kalau Anda punya aset selain tanah bangunan, kemudian Anda sewakan, itu kena PPh pasal 23. Ya. Itu saya kira ya, oh masih ada ya tambahan. Oh ini yang tadi, ya, ini yang tadi saya bilang tax treaty namanya ya, tax treaty. Ya, tax treaty. Itu perjanjian. Nah, ini kan lihat nih, perjanjian. Seingat saya namanya perjanjian. Kenapa tadi di sana persetujuan ya? Salah itu kayaknya. Ya perjanjian penghindaran pajak berganda. Karena selama ini saya ngomongnya perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Nah, itu tergantung ya. Jadi tarif berdasarkan P3B antara negara domisili penerima hasil, jadi asal dari negara si wajib pajak luar negeri ini dengan Indonesia. Jadi nanti ada tarif-tarif khusus ya supaya nggak double gitu loh. Itu sih saya kira ya benar ya. Jadi yang bisa saya sampaikan ini pengenalan untuk Anda